Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Wina TV yang dirahmati Allah. Apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Mudah-mudahan dan semoga puasa hari ini bisa lancar ya, dari pagi, dari subuh hari sampai nanti waktu berbuka puasa. Gaya hidup orang berpuasa adalah gaya hidup yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kata dari puasa adalah imsak. Jadi dalam bahasa Arab, puasa atau siam itu sama artinya dengan imsak atau menahan. Dalam istilah agama Islam, dalam istilah syariat, puasa adalah menahan dari apa-apa saja yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ya. Maka lifestyle atau gaya hidup orang yang berpuasa tentu saja mengikuti aturan-aturan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, tentu ada faedahnya, tentu ada hikmahnya. Nah, di antara hikmah, di antara manfaat, di antara faedah yang jelas terlihat adalah puasa melatih kita untuk menahan diri. Sesuai dengan arti kata as-shaum atau as-siyam, artinya imsak atau menahan. Ya. Jadi yang ditahan tentu saja kalau secara fisik, ya, kita menahan dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, atau berhubungan suami istri atau perbuatan yang lainnya. Ya. Tapi selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal lain yang membuat puasa secara fisik tidak batal, tapi bisa jadi pahalanya hilang atau kebaikannya itu akan sirna, seperti menggosip, berbohong, atau marah-marah di luar kendali, atau perbuatan-perbuatan yang membawa mudarat lainnya. Ya. Puasa erat kaitannya dengan self control. Ya. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Adele Diamond dalam Annual Review of Psychology tahun 2013 disebutkan bahwasanya di antara faktor yang membuat orang itu sukses adalah executive function atau executive control. Artinya kontrol diri, bagaimana orang bisa menguasai dirinya dari hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Ya. Di antara faidah, ya, manfaat dari kontrol atau self control itu adalah di berbagai aspek kehidupan manusia. Pertama, dari mental health atau kesehatan mental. Orang yang bisa mengendalikan diri akan terhindar dari masalah-masalah mental atau kejiwaan seperti addiction atau kecanduan, misalnya kecanduan narkoba, kecanduan game, ya kayak zaman sekarang, atau kecanduan media sosial, atau kecanduan hal-hal yang negatif lainnya. Orang itu juga bisa akan terhindar, lebih berpeluang besar terhindar dari depresi. Ya, itu dari segi kesehatan mental. Nah, berikutnya, orang yang bisa mengendalikan diri dari segi fisik, dia akan cenderung lebih sehat, ya, cenderung terhindar dari pola makan yang berlebihan atau overeating, dan akhirnya juga bisa terhindar dari obesitas atau kelebihan berat badan, yang mana kedua hal tadi, kelebihan makan yang di luar kendali dan juga kelebihan berat badan, itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, itu. Terus juga orang yang bisa mengendalikan diri, menurut beberapa penelitian lain yang dikutip oleh penelitian Adele Diamond tadi, dia cenderung lebih sukses dalam pendidikannya, dalam karirnya, dan juga dalam mencari pekerjaan. Ya, itu efek-efek positif dari pengendalian diri. Nah, agama Islam mensyariatkan puasa ya, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mempunyai manfaat bagi kehidupan kita di dunia, dan itu juga akan berimbas nanti pada kehidupan kita di akhirat, ya. Karena tadi saya singgung di awal, banyak orang yang cuman puasa fisik
artinya cuman menahan lapar minum dan kegiatan yang membatalkan puasa. Tapi secara kejiwaan dia justru telah kehilangan pahala puasanya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan fitnah dan perkataan bohong dan dia itu berpuasa, maka Allah tidak peduli, ya, tidak memedulikan puasanya, gitu kan, dan juga perbuatan dia menahan makan dan menahan dari minum. Nah, dalam hadis lainnya yang mungkin lebih masyhur, yang sering disebutkan, sering disampaikan oleh para ustadz pada saat hari-hari puasa atau bulan Ramadan, hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah, hadis sahih sesuai dengan kriteria dari Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Alangkah banyaknya orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apapun kecuali lapar dan haus. Nah, maka apabila kita berpuasa dengan paripurna, menahan makan, menahan minum, menahan kegiatan fisik yang membatalkan puasa, dan juga melatih diri kita untuk mengontrol diri, maka insya Allah, ya, apabila kita lakukan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan juga terasa manfaatnya, ya, di kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang tadi kita sebutkan adalah kontrol diri, ya. Karena misalnya kita sering temui dan mungkin kita sendiri, ya. Kita sendiri yang melakukannya, misalnya saat kita berpuasa nggak makan nggak minum saat pada siang hari, tapi saat buka puasa kita seperti lost control, lepas kendali. Semua menu yang ada dijual orang kita babat habis, war takjil, ya. Bahkan ketika kita beli banyak makanan ternyata nggak habis, gitu kan. Itu yang pertama. Terus kita makan lagi sampai beribadah salat tarawih pun malas-malasan karena kekenyangan, gitu kan. Atau berbuka puasa bersama yang berlebihan, misalnya buka puasa bersama itu sebenarnya ya sah-sah saja, gitu kan, silaturahmi dan juga saling mengingatkan kepada kebaikan, tapi bisa jadi karena buka puasa bersamanya lupa kendali, tidak dikontrol, sehingga waktunya kebablasan. Salat tarawih bisa terlewati, gitu kan. Salat berjamaahnya pun bisa tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini merupakan contoh-contoh daripada loss control, ya, loss control yang membuat puasa kita mungkin berkurang pahalanya, ya. Maka gaya hidup atau lifestyle orang yang berpuasa akan terbawa saat nanti dia pun tidak berpuasa lagi di bulan-bulan setelah bulan puasa, bulan Syawal, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena lifestyle menurut Albert Adler itu seorang ahli psikolog dari Austria pada tahun 1929, beliau menyebutkan dan mendefinisikan lifestyle atau gaya hidup sebagai sebuah, saya ulang ya, lifestyle menurut Alfred Adler, seorang ilmuwan psikologi dari Austria pada tahun 1929, beliau mendefinisikan atau mengartikan lifestyle atau gaya hidup itu sebagai karakter dasar seseorang yang dibangun sejak masih kecil, ya, dan akan terus berkembang seiring dengan perjalanan hidupnya. Nah, makanya ketika puasa kita dilatih untuk membentuk lifestyle kita. Lifestyle kita bisa menahan diri, lifestyle kita bisa mengendalikan diri, sehingga nanti setelah bulan puasa kita terus bisa mengendalikan diri. Bahkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh agar selalu bisa mengendalikan diri, maka kita mengiringi puasa bulan Ramadan dan puasa setelah bulan Ramadan itu dengan puasa sunnah. Kita disunahkan untuk berpuasa meskipun bukan bulan Ramadan lagi, sehingga kontrol diri atau self control ini bisa terus terjaga, ya, dengan puasa Senin Kamis kah, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa yang saat
bulan purnama ya, hari-hari 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, atau bahkan ada orang yang berpuasa Daud, artinya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari tidak, seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, tujuannya apa? Untuk membersihkan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tadi seperti di hasil penelitian dari para pakar kejiwaan dan psikologi pun, bahwasanya orang bisa mengendalikan diri cenderung lebih sukses dalam kehidupannya, dalam karirnya, dan dalam pendidikannya. Kalau kita mengenal zaman dulu orang ada tirakat, kan? Tirakat itu menahan diri dari hal-hal tertentu dengan puasa kah, atau bahkan misalnya kalau orang zaman dulu itu dalam tradisi Nusantara bertirakat tidak makan daging, kan? Tidak makan bumbu-bumbu tertentu, yang mana itu untuk mengendalikan dirinya sehingga dia bisa punya persona atau punya karakter yang baik, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa bersikap dengan baik kepada orang lain, bisa bagus atau terampil atau layak dalam sebagai pemimpin, dan tujuan-tujuan lainnya. Jadi sebagai konklusi atau kesimpulan dari kultum kita, kurma kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa lifestyle atau gaya hidup bulan puasa itu bukan hanya menahan ya lapar dan haus, makan dan minum, tapi juga mengendalikan keinginan, mengendalikan kehendak kita yang mungkin melampaui batas. Karena tantangan bagi orang, bukan bagi manusia, adalah bukan meninggalkan apa yang dilarang, tapi tidak mengerjakan apa yang bisa dia lakukan. Ya, dia bisa makan 2 piring atau 3 piring, tapi dia bisa menahan sehingga dia bisa makan cuman kurang dari itu. Ya, dia bisa makan, ada uangnya, dia bisa makan makanan yang enak, tapi misalnya tinggi kadar gulanya, kadar kolesterolnya, tapi dengan latihan saat puasa, saat setelah bulan puasa lewat, dia tetap bisa mengendalikan, menahan diri makan kandungan-kandungan tersebut dengan secukupnya. Pak bertanya, nama Ulun Agil, mahasiswa PEBI UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ekonomi Syariah, angkatan 2022. Nah, jadi di sini Ulun ada pertanyaan terkait mengelola keuangan. Nah, biasanya kan anak muda maupun di kalangan yang remaja pada saat bulan Ramadan tuh biasanya ada mengadakan bukber. Nah, bukber terus tuh setiap hari bahkan, ataupun sahur. Ada juga yang namanya ngabuburit. Nah, itu biasanya anak muda paling suka tuh hal-hal yang begituan, kumpul-kumpul juga habis tarawih. Nah, biasanya nih, itu bagaimana Pak cara mengelola keuangan pada saat di bulan Ramadan? Nah, sehingga apa yang kita jalani, ibadahnya terjalani, kenikmatan dan nikmat di Ramadan pun juga kita penuhi. Gimana Pak? Ya, pertanyaan yang bagus mengenai style anak muda saat Ramadan, bukber, ngabuburit atau menunggu waktu buka puasa. Secara fikih dulu ya, secara hukum itu tidak masalah ya, selama kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Misalnya tidak melanggar waktu sholat, tidak melakukan hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Nah, dari sisi keuangan, kita kembali ke prinsip pengelolaan keuangan. Ada kebutuhan primer, itu kan, ada sekunder, ada tersier. Ya. Seorang mahasiswa terutama, ya dia harus bisa menilai, gitu kan. Pertama secara keuangan dulu. Apakah dengan bukber ini memberatkan keuangannya? Itu yang pertama, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, kalau dia sebagai salah seorang dari pentolan ya, atau orang yang mengorganisir kegiatan bukber ini, apakah bukber ini memberatkan keuangan teman-teman yang lainnya? Bisa jadi dia termasuk kalangan yang mampu, tapi teman-temannya yang mungkin agak keberatan kalau dia bukber setiap hari. Ya, itu jadi perlu juga tuh dihitung gitu. Jadi yang pertama kita petakan dulu berapa keuangan kita selama 1 bulan, gitu kan? Berapa kebutuhan untuk makan yang bisa dikonversi menjadi biaya bukber, gitu, dari segi keuangannya. Karena bukber itu kan sebenarnya bukan kebutuhan primer, bisa ditinggalkan pun tidak apa-apa gitu, tapi mungkin demi silaturahmi ya, untuk keakraban juga ya kan,
bisa jadi tuh dikerjakan itu apa bukber tersebut. Yang kedua, selain dari keuangan, diperhatikan juga tadi mungkin dia nggak melanggar waktu sholat, tapi apakah ibadah-ibadah sunnah Ramadan misalnya baca Quran gitu kan, atau apa namanya saat bukber itu justru membuat kita ngobrol yang ngalor ngidul atau nggak ada manfaatnya, maka kita minimalisasi. Misalnya ketika bukber ada tausiah kah atau ngaji bersama, nah itu mungkin bisa lebih berfaedah gitu. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi, keuangan dulu, keuangan diri sendiri itu dipetakan selama sebulan. Nah itu selama kebutuhan primernya terpenuhi, silakan saja bukber gitu. Terus yang kedua, ingat juga nggak semua teman-teman kita itu ekonominya baik, bisa jadi dia terbebani dengan adanya bukber. Nah jadi kita harus juga jangan tiap ngajak orang bukber terus. Itu dari segi keuangan. Ya dari segi spiritualnya, isilah bukber itu dengan kegiatan yang baik gitu. Misalnya dengan baca Quran bersama kah, atau misalnya dengan ada tausiah kah, sehingga bukber tadi kan lumayan tuh, bukber dari datang sampai nanti buka puasa itu berapa jam, habis bukber lanjut lagi kan, itu waktu untuk misalnya berzikir, untuk baca Quran, itu baca buku lah misalnya. Nah itu bisa jadi tersita, jadi harus diperhatikan itu. Oke, demikian. Alhamdulillah terjawab. Makasih Pak. Mungkin ada lagi Pak pertanyaan. Oke Pak, perkenalkan saya Muhammad Farid dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Jadi saya ingin bertanya Pak, kita tuh kan kalaunya bulan puasa ini kalau kerja itu Pak kan capek ya Pak ya, kan ya capek ya kan Pak. Kalaunya bulan puasa ini kan harus ada yang dibatasi, misalnya kayak misalnya tuh kayak kalau kita tuh habis kerja kan capek Pak, badan kita tuh kayak keringetan apa segala macam tuh. Nah kita tuh mandi Pak, nah itu tuh boleh aja lah, atau kan ada yang bilang makruh gitu tuh. Nah makruh maksudnya tuh kayak mandinya tuh ada batasannya kah, harus gimana kah itu, nah gitu Pak. Atau kayak gimana lah, ngadem kah apakah Pak, nah gitu tuh kemungkinan yang bisa membatalkan puasa atau mendekati makruh itu. Nah itu gimana Pak sarannya Pak? Oh ya, oke, pertanyaannya bagus karena ini relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mandi ya, secara fikih dulu kita bahas, mandi saat puasa tidak ada masalah, tidak ada larangan ya. Yang menjadi masalah adalah kalau mandi itu misalnya masuknya air ke rongga tubuh atau tertelan. Tuh kan, misalnya lewat lubang mulut, hidung, telinga atau rongga-rongga yang lainnya. Itu perlu diwaspadai. Tapi mandi itu juga sebenarnya kalau kita mandi dengan waspada, dengan hati-hati, insya Allah nggak apa-apa gitu. Justru akan menambah kesegaran. Jadi ketika tubuh kita sudah lelah, sudah sumpek, sudah mungkin bau keringat misalnya, nah kita mandi menambah kesegaran dan bersemangat lagi beribadah atau bekerja ya setelah itu. Nah itu kan. Jadi mandi itu jangan sering-sering, kalau bisa ya saat diperlukan, misalnya lagi gerah, keringetan. Nah saat puasa jangan terlalu sering gitu. Tapi kalau misalnya diperlukan silakan untuk mandi ya. Karena kalau keseringan takutnya nanti itu tertelan atau apa segala macam itu kan, karena terlalu banyak frekuensi mandinya. Yang ngadem apa nih? Ngadem dengan kipas angin. Ngadem misalnya kayak tadi pakai kipas angin Pak. Kipas angin nggak apa-apa. Oh Pak. Di Masjidil Haram pun atau Masjid Nabawi kan banyak AC Ya. gitu kan. Yang pentingin udara ya, selama itu mendukung kita beribadah dan berbuat baik, itu tidak apa-apa. Untuk mengadem itu. Tapi kalau dari sisi finansial, misalnya kamu ada seorang anak kos, perhatikan biaya listrik untuk AC itu berapa gitu kan. Kalau ada kosnya pakai AC, pakai kipas angin berapa. Nah itu juga kalau misalnya kamu mau lebih detail terkait keuangannya. Tapi kalau secara umum tidak masalah, silahkan. Bahkan bagus buat kita bersemangat melakukan ibadah. Nah Pak, tadi kan Tian tadi ada menyampaikan kayak yang dapat membatalkan puasa tuh kayak salah satunya berdusta lah Pak. Nah seandainya ada orang berdusta Pak di saat melakukan ibadah puasa, nah itu tuh apakah masuk jatuhnya tuh langsung batal atau makruh Pak? Nah gitu.
hal-hal yang membatalkan puasa itu kan dalam fikih sudah jelas, makan minum masuknya sesuatu ke dalam anggota tubuh. Nah, berdusta itu tidak termasuk. Jadi ketika kita berdusta dan kita berpuasa itu puasa nggak batal, tapi pahalanya yang hilang. Jadi kalau secara status dia sudah kena checklist, cek gitu kan, puasa cek, tidak makum cek gitu, tidak minum cek. Nah itu sudah oke, jatuh kewajiban dia dan dia tidak kena kewajiban puasa lagi ya. Tapi secara pahalanya yang seharusnya berlipat ganda itu dia nggak dapat, cuma dapat lapar haus saja ya, kayak berdusta, melihat yang tidak baik gitu kan, fitnah, gosip, atau nyusahin orang misalnya, itu kan, itu juga termasuk yang mengurangi atau menghapus pahala puasa. Meskipun memang berapa jumlah pahala yang dihapus, yang dikurangi itu hanya Allah yang tahu gitu kan, hanya Allah yang sebenarnya tahu. Tapi paling tidak kita berwaspada atau berhati-hati jangan sampai pahala kita itu berkurang dan kita cuma lapar dan haus saja. Itu dia untuk kurma kali ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita ambil faidahnya buat diri saya pribadi dan juga bagi sobat-sobat UINA TV sekalian yang ada di rumah dan tempat masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.